Bahkan nabimu itu memperkosa mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait tuduhan-tuduhan yaitu dari Bapak Udin ataupun disebut Saifuddin. Jadi Bapak Udin ini mengatakan bahwasanya banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran itu yang salah, dan bahkan Bapak Udin ini menuduh yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyetubuhi mayat. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu hanyalah fitnah, yaitu fitnah dari orang-orang kafir yang dimana mereka itu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menistakan agama Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituduh menyetubuhi mayat, yaitu menyetubuhi mayat Fatimah. Fatimah yang kita sebut itu bukan putri Rasulullah, tapi adalah besannya, yaitu istri dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi bibinya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Dan tawaran mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu diwaspadai secara seksama. Kalau memang kenyataannya nanti kita tidak membawa apa-apa dan tidak menyiapkan apa-apa kecuali amal kita. Tetapi di ayat surah ke-19 ayat 7172 dimulai dari ayat 70 7172, kenapa semua harus melewati neraka? Apakah ini ayat yang salah sehingga kalian sekarang begitu sampai saya menulis dalam buku-buku saya 5 tahun 6 tahun yang lalu, nah sekarang kalian ribut kan, rame menanggapi buku-buku saya itu kan, dan itu sudah dicetak ulang semua karena saya tidak menyinggung itu saja. Bukan Quran saja yang saya singgung, sadis saya sampaikan. Bahkan nabimu itu memperkosa mayat. Nah teman-teman ya, dia bilang apa? Nabimu itu memperkaos mayat katanya. Itu adalah fitnah. Nggak ada ya, nggak ada. Mereka itu hanya ingin mencari-cari kesalahan dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kubur orang tinggal ditutup dengan tanah itu. Coba mari kita putar ulang ya. Bahkan nabimu itu memperkosa mayat di dalam kubur. Orang tinggal ditutup dengan tanah itu. Sempat-sempatnya dia senggamain saudara sepupunya, bukan saudara sepupunya, besannya, yaitu mertua dari anaknya. Itu followers itu lebih suka lu yang konten daripada gua. Lebih suka lu, beneran. Pokoknya Apa yang bisa kita harapkan dari situ? Bluetooth connected. Nah teman-teman, jadi semestinya ya banyak orang-orang kafir ini mereka itu selalu mencari yaitu kesalahan-kesalahan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis yang sahih pun mereka itu selalu mencari yaitu kekurangan dari hadis tersebut ataupun mencari kesalahan dari hadis tersebut. Bahkan mereka itu menfitnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperkaos mayat. Nah tentunya ini tidak benar ya teman-teman, yaitu bersetubuh dengan mayat dan binatang dalam Islam. Yang dimana di sini adalah ya aku Muhammad mengenakan pakaianku padanya agar ia bisa mengenakan pakaian surga dan tidur dengannya di dalam peti jenazahnya, ya seperti perkataan ya Bang Udin tadi. Orang muslim diizinkan untuk melakukan hubungan ya itu ya teman-teman secara normal dengan perempuan yang sudah meninggal dan binatang ya. Muhammad sendiri pernah melakukan hubungan ya itu dengan seorang perempuan yang sudah meninggal untuk membuatnya memiliki kualifikasi untuk masuk dalam golongan dari salah seorang istri-istri Nabi. Nah teman-teman, jadi sebenarnya hadisnya tuh seperti ini ya. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad, memakaikan bajuku kepadanya Fatimah ya, yaitu istrinya dari Abu Thalib ya teman-teman. Jadi bibinya. Karena bibinya Rasulullah SAW ini adalah berjasa ketika dahulu ya berdakwah. Jadi Abu Thalib dengan istrinya ini sangat berjasa sekali kepada Rasulullah ya teman-teman. Maka Rasulullah itu sayang kepada bibinya. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad memakaikan bajuku kepadanya yaitu Fatimah agar ia menggunakan pakaian surga dan aku berbaring di kuburnya agar ia terselamatkan dari himpitan kubur. Sesungguhnya ia sebaik-baik ciptaan setelah Abu Thalib. Ya. Sumber kitab Ad-Dailami nomor 34.424.
Hadis ini tidak berbicara bahwa Nabi melakukan hubungan, nah seperti itu, atau tidur seperti yang dituduhkan di atas. Tetapi Nabi berbaring di samping jenazah Fatimah, ya, agar Fatimah diberi keselamatan dari himpitan kubur, bukan untuk berhubungan badan. Nah ini, ya, Bang Taipudin ini ya, isinya hanya fitnah ya. Jadi sangat jelas sekali bagaimana para penghujat dengan seenaknya memelintir dan menafsirkan hadis dengan seenaknya. Maka nggak heran ya teman-teman ya, isinya hanya fitnah mereka itu. Kalaupun dibacakan Al-Quran ya, maupun hadis Nabi, mereka nggak akan mau teman-teman. Mereka hanya ingin Al-Quran itu di mata mereka itu salah, maupun hadis Nabi. Hadis ini menceritakan bagaimana kasih sayang Nabi kepada Fatimah, ya kan, yang merupakan bibinya. Ia telah banyak berjasa membantu perjuangan Nabi di saat senang dan sedih. Ketika terjadi pemboikotan terhadap Nabi dan para pengikutnya, beliau juga ikut ya membersamai Nabi, yaitu bersama-sama menderita selama 3 tahun akibat pemboikotan ya. Nah teman-teman, jadi ini ada video yang sangat menarik sekali yang teman-teman bisa simak. Jadi ada seorang yang dulunya adalah ya orang kafir, lalu kemudian orang kafir tersebut itu mencari-cari yaitu kesalahan Al-Quran, mencari-cari kesalahan Rasulullah SAW, tapi gak bisa, gak ketemu, dan pada akhirnya malah memeluk agama Islam, mendapat hidayah dari Allah SWT. Nah, oke teman-teman ya, kita simak video lengkapnya. Nama saya Wendy. Ya. Di teman-teman kemualafan mengenal nama saya Wendy Lofu. Alhamdulillah saya masih disayang sama Allah. Pendosa ini masih diberikan Allah kesempatan. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya dibenci sama Allah, pintu hidayah saya ditutup. Allah, apa Ustaz? Nggak apa-apa. Saya bukan terlahir Muslim seperti kalian. Kami para mu'alaf punya rasa iri terhadap kalian yang terlahir dari Islam, memiliki keluarga Islam, ayah dan ibu Islam. Kami lebaran mau minta maaf ke siapa kami nggak tahu, Ustaz. Itu yang saya iri dari teman-teman yang sudah terlahir Islam dari lahir. Boleh saya sebut agama sebelum? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Semoga yang menonton ini Islam saja ya. Yang kafir kalau nonton jangan tersinggung. Saya terlahir dari, mungkin masih orok, masih di perut ibu, sudah di sakramen. Alhamdulillah, saya pernah di Katolik. Jadi dari belum lahir pun saya sudah menjadi pengikut Katolik. Ketika memasuki masa puber, saya pindah ke Kristen. Semata-mata mencari Tuhan. Pada waktu itu saya merasa saya mencari sesuatu yang kosong di hati saya. Setelah pindah ke Kristen, saya pindah lagi ke Buddha. Maksudnya dari Katolik ke Protestan? Ya. Oh, oke. Kristen, masuk lagi ke Buddha. Setelah Buddha, masuk lagi ke Konghucu. Dan sebenarnya Islam itu bukan pilihan di hidup saya, Ustaz. Wallahi ketika saya masih kafir, saya lebih suka menyebut kafir, Ustaz Afwan. Ketika saya masih kafir, tidak terlintas di ide saya, di hati saya akan memilih Islam. Apa kira-kira sebabnya? Mungkin ini karena doktrin di hati saya, dari kecil sampai saya besar. Ketika saya masih kafir, pemahaman saya terhadap Islam itu selalu jelek, Ustaz. Jadi, jika 4 agama ini salah, Islam juga harus salah. Alhamdulillah karena saya mantan buzzer, boleh sebut merek, Ustaz? Di Kaskus, ya, tahun 2000-an lah ya. Tapi yang penting saya tidak suruh kan? Ya, enggak Ustaz. Saya mulai membuka Al-Quran. Dan qadarullah di berarti pada saat itu jadi buzzer untuk apa nih? Tujuannya untuk nyari untuk kesalahan? memfitnah Islam. Untuk memfitnah Islam. Ya, saya yang berusaha mencari kesalahan Islam itu sendiri. Dan niat saya dan tekad saya waktu itu sangat kuat. Ketika saya menemukan kesalahan, saya akan sebarkan di Kaskus. Nah teman-teman ya, jadi teman kita ini sebelum menjadi seorang muslim, dulunya adalah kafir, itu mencari-cari kesalahan Al-Quran. Kalau ada kesalahan disebarkan, tapi ini ya ternyata tidak ada sedikit pun kesalahan dari Al-Quran tersebut. Masya Allah ya. Jadi teman kita ini muslim ya, sekarang ini mencari hidayah. Apakah benar agama Islam ini agama yang benar-benar harus diikuti? Nah oke, coba mari kita lanjutkan. Waktu itu Kaskus itu masih booming lah ya. Ya semua orang remaja itu tahu. Jadi waktu itu dibayar atau? Enggak, saya yang membayar, Ustaz. Saya membayar tim saya 20 juta satu tim. Ada 3 tim, Ustaz. Untuk mencari kelemahan Islam? Saya yang mencari, mereka yang menyebar. Dan qadarullah, saya menggaji buta mereka. Karena ya tidak ketemu sama sekali kesalahan di Al-Quran. Pertama saya buka Al-Quran, karena orang Tionghoa dan tidak biasa memegang Al-Quran, saya bukanya seperti buka buku pelajaran. Dari kiri, buka terus. Jadi dibuka seperti buka ini, buku pelajaran. Jadi dari Al-Ikhlas dulu, baru terakhir di Al-Fatihah. Qadarullah, mungkin ini wasilah Allah melalui, boleh dibilang abang angkat saya, namanya Mas Hendro. Ya dia berusaha meyakinkan saya ketika saya membaca Al-Quran.
Wen, kamu salah baca. Bacanya dari kiri ke kanan. Lu buka dulu, dibalikin dulu bukunya, baru dibuka. Buka ke kanan. Ini halaman pertama. Jadi kedua kali saya buka Al-Fatihah dulu. Di situ saya tidak terlalu heboh awalnya, yaitu hanya puji-pujian kepada Tuhannya, menurut saya waktu saya masih kafir. Salah satu yang paling mudah difitnah, menurut saya waktu kafir, astagfirullahaladzim, yang membawakan pesan Al-Quran ini, yang menciptakan Al-Quran ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya, berarti yang membawa risalah ya? Ya. Ya, bukan yang menciptakan adalah Allah. Ya, Oke. yang membawakan Al-Quran ini. Tidak mungkin dia tidak ada titik kesalahan. Saya berprinsip manusia bisa melakukan sesuatu, berarti kita juga bisa. Dia bisa, kita bisa. Minimal bisa karena terbiasa. Saya cari kelemahan manusia pada umumnya, yaitu masalah biologis. Apa Ustaz? Saya buka di Al-Quran, di Al-Baqarah kalau nggak salah, di situ tertulis boleh menikahi 2, 3, 4 perempuan. Dan kita harus jujur, orang Islam sendiri membenci ayat ini. Terutama kaum akhwat. Kita harus mengakui ini. Sebagian. Ya. Alhamdulillah. Karena terbukti ada yang mau poligami. Ya, alhamdulillah. Kalau antum umumkan nanti sini kesian, kecewa. Oh iya. Karena sini muka-mukanya mau poligami semua nih. Ada di pikiran saya, ya sekarang saya mengatakan itu bisikan setan. Saya berpikir ketika ayat ini diturunkan, semata-mata Rasulullah hanya ingin memuaskan nafsu birahi beliau. Oh, astagfirullahaladzim. Insya Allah ini semoga menjadi dakwah saya, menjadi amal soleh saya. Jadi saya mencari kenapa dia melakukan ini. Meskipun saya memfitnah Islam, orang Tionghoa punya prinsip tidak boleh melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Tidak boleh memberitakan berita bohong. Jadi saya mencari alasan kenapa dia melakukan ini. Alasan benarnya. Ya, dan alasan yang saya ciptakan sendirilah. Ya, alasan yang saya ciptakan itu karena dia hypersex. Allahu Akbar. Tapi ketika saya membuka rasio perbandingan lelaki dan perempuan, pada waktu itu untuk Indonesia saja, lelaki itu lebih sedikit daripada perempuan. Saya buka lagi ke Asia, kembali lagi rasio lelaki lebih sedikit daripada perempuan. Perempuan lebih banyak. Saya buka lagi ke Indonesia, saya hitung pelan-pelan tiap negara. Apa yang terjadi? Satu rasio lelaki berbanding 2,5 dan hari berikutnya 2,3. Berarti setiap satu lelaki ada 2 perempuan yang masih aktif untuk melahirkan anak. Jika seandainya ayat ini tidak diturunkan, maka ada 2,3 atau 2,5% dari rasio itu wanita tidak memiliki suami. Di situ terbantahkan oleh temuan saya sendiri. Yang awalnya ingin menunjukkan bahwa Rasulullah itu hypersex. Allah memudahkan saya untuk menghitung. Dalam sehari saya hitung, Ustaz. Saya ketemu jawabannya sendiri. Dan alhamdulillah saya tidak jadi untuk melakukan fitnah itu. Masya Allah. Dan saya mulai mencoba berpikir berada di masa itu. Di masa itu tidak seperti sekarang. Lampu saja tidak punya. Masih pakai mungkin kayu api, obor segala macam. Jangankan listrik. Gak usah jauh-jauh, perahu aja masih dirakit. Mau menyelam aja masih susah. Apalagi orang yang hidupnya di gurun. Kita lihat Mekah dan Madinah sangat jauh dari laut. Bagaimana ada seseorang yang berani mengatakan sesuatu hal yang dia tidak tahu. Contoh, ada api yang tidak bisa padam di dasar lautan. Ini kan kalimat yang sangat bodoh yang kalian tidak pernah ke sana, tapi kalian berani mengatakan itu. Dan saya berusaha, mungkin ini saya dapat jawabannya. Mungkin ini fitnahan saya. Saya bisa memfitnah Rasulullah bahwa agama Islam ini bohong. Berarti ini penemuan yang lain? Ya. Selain dari tadi ayat tentang poligami, sekarang ada ayat tentang gunung berapi di lautan? Ya. Oke. Saya sudah menulis sebuah postingan untuk disebar ke buzzer-buzzer saya. Ini postingannya, ini ayatnya, ini kesalahan Islam. Bagaimana mungkin ada? Apa yang Allah lakukan? Allahu Akbar. Saya masuk ke rumah, saya istirahat. Mami saya tiba-tiba buka TV. Boleh sebut merek ya, Ustaz? On the spot, kalau yang seumuran saya masih ingat on the spot. 7, masih ada? Saya udah nggak nonton TV soalnya. 7 keajaiban dunia. Umurnya sekarang 34. Ya. Alhamdulillah. Istri udah ada, Ustaz. Jangan. Alhamdulillah, Allah masih menunjukkan belas kasihannya kepada saya. Allah masih sayang sama saya. Ketika TV itu dibuka, di tayangan TV itu lagi menunjukkan ada penyelam, lagi pakai palu, menghancurkan lava di dasar lautan. Api itu tidak padam, air laut tidak habis. Mau fitnah pun nggak sanggup saya, Ustaz. Dan banyak lagi hal-hal yang ingin saya fitnah. Termasuk gunung yang warna-warni. Logikanya dia di gurun, dia ngomongin tentang Cina. Nggak masuk akal. Daratan Cina dia berani ngomong gitu. Nggak masuk akal lah.
mau naik onta berapa bulan baru sampai ke Cina kan gitu. Alhamdulillah, ketika saya mau fitnah, saya coba cari di Google. Saya ketik gunung warna-warni. Langsung muncul fotonya. Di Gurun Sahara kalau nggak salahnya. Itu ada gunung, sudah tumbuh tanaman warna-warni di sekelilingnya. Dan warnanya tidak ada satupun yang sama. Jika Al-Quran ini salah, bagaimana Rasulullah bisa mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu? Di dasar lautan contoh, di daratan Cina, yang dia tidak pernah ke sana mungkin. Dan saya selama mempelajari Al-Quran dan hadis, saya belum pernah melihat atau memang saya tidak tahu, Rasulullah belum pernah ke daratan Cina. Bagaimana dia bisa tahu? Jika dia bukan pembual, pemikiran saya waktu kafir. Dan definisi buat saya, Al-Quran itu kitab dari Tuhan, tidak boleh salah. Definisi sebuah kalimat yang keluar dari Tuhan, dia tidak boleh salah. Jika ada satu letak kesalahan, mau titik ataupun koma di situ, maka itu adalah bualan manusia. Tapi di Al-Quran, insya Allah sampai sekarang pun saya sangat yakin, ketika saya masih kafir, saya 3 kali membaca, tidak menghafal ya, cuma membaca, mencari kesalahan di situ. Qadarullah, saya tidak bertemu satu titik pun yang salah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pengakuan dari saudara kita yang dulunya adalah seorang kafir lalu kemudian menjadi mu'alaf. Karena apa teman-teman ya? Dulunya ini ya teman kita ini dulunya adalah seorang kafir yang dimana mereka itu kerjaannya adalah buzzer, yaitu menyebarkan mencari kesalahan-kesalahan di dalam Al-Qur'an. Dan pada akhirnya teman muslim kita ini menemukan hidayah dan menjadi seorang mu'alaf ya teman-teman. Karena tidak menemukan satu pun dari ayat-ayat Al-Quran yaitu salah, nggak ada. Kalau ayat-ayat Al-Quran ini salah, tentunya itu hanya bualan Rasulullah. Tapi kenyataannya ayat-ayat Al-Quran ini ternyata tidak ada salahnya. Nah maka dari itu teman-teman, kalau ada ya orang kafir di zaman sekarang ini yang masih yaitu mencari-cari kesalahan Al-Quran, wah ini sudah ketinggalan teman-teman. Jadi orang tersebut itu mempamerkan kebodohannya ya. Jadi rata-rata mu'alaf ya, rata-rata yang dulunya kafir lalu kemudian masuk Islam, mereka ini rata-rata cerdas ya teman-teman. Rata-rata mereka itu cerdas. Enggak seperti Bang Udin ya, isinya hanya cuap, kosong isinya ya. Ketika menuduh Rasulullah SAW itu memperkaos bibinya, la haula wala quwata illa billah. Saya itu hanya mengelus dada itu. Ya Allah, kok ada manusia seperti ini yang memelintir hadis-hadis Nabi, lalu kemudian disebarkan bahwasanya Rasulullah itu memperkaos bibinya, yaitu istri dari pamannya Abu Thalib. Jadi ibunya Ali bin Abi Thalib ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Ini manusia jenis apa ya? Jadi membohongi ya, ini kan Bang Udin ini kebanggaan para oten ya teman-teman ya. Jadi wah ini ayat Muhammad nih ayat pembual gitu ya. Jadi orang-orang oten seperti itu. Padahal ya teman-teman, ya teman kita ini siapa namanya, Wendy tadi ya. Ya Wendy ini dulunya adalah seorang buzzer yang bahkan membaca Al-Quran itu untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran sampai 3 kali khatam ya. Tapi kenyataannya gak ada ya, gak ada buktinya, gak bisa menemukan bahwasanya Al-Quran itu ada kesalahan, gak ada. Malah ya teman kita ini menjadi mu'alaf. Masya Allah, semoga istiqomah ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya yang ingin saya sampaikan, bahwasanya fitnahan-fitnahan dan tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir itu tidak akan melemahkan yaitu keimanan saudara kita kaum muslimin, yang dimana tuduhan-tuduhan itu tidak benar, semua hanyalah fitnah. Dan tidak ada satupun ayat Al-Quran itu yang salah, sempurna. Al-Quran tidak ada kesalahan. Al-Quran adalah kitab yang sempurna, tidak ada satupun kesalahannya. Itulah yang disebut kitab suci. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.